di eh, di sesi sharing kali ini. Mungkin untuk informasi, kita kebetulan waktunya ada available 1 jam. Jadi mungkin nanti karena kita ada agenda lain dari divisi gedung nanti, for info Bapak semuanya, termasuk Pak Virus, nanti mungkin presentasinya nanti di sela-sela untuk pertanyaan ya. Di sela pertanyaan mohon izin nggak apa-apa Pak ya, Pak Virus. Ketika nanti stuck di situ atau Siap, Pak. pengen menaui itu atau bertanya, mungkin bisa diinstruksi untuk bertanya gitu. Kita waktunya 1 jam, mungkin paparannya slightly dan padat saja. Dari kami nanti ada sesi lain yang sudah menunggu di jam 3. Sebelumnya kami mohon maaf, bukan berarti ini ya, tapi tetap ini konsumsi kita untuk lebih jauh tahu tentang perkerasan kaku ya, rigid pavement-nya. Ini SPRIG WP ini kan setahu saya sistem perkerasan rigid waskita precast gitu ya Pak ya, waskita pracetak gitu ya. Ya, Iya, Pak. oke. Mungkin biar tidak berlama-lama, mungkin ada tambahan atau ada tambahan sedikit Bapak-bapak semua. Jadi karena sesi yang terbatas juga seperti biasa, di kolom chat itu ada link daftar hadir, di mana di situ nanti teman-teman atau Bapak-bapak semua bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mungkin di sesi ini tidak terakomodir, sehingga nanti bisa kita sampaikan juga kepada pembicara kita kali ini. Mungkin itu saja tambahan dari saya, dan mohon diisi untuk link daftar hadirnya. Mas, misalkan Pak Doni lanjut. Ya, mungkin saya langsung ke Pak Virus untuk memaparkan presentasinya, dan dipersilakan nanti teman-teman, Bapak Ibu sekalian, untuk mengajukan pertanyaan di sela-sela presentasi gitu ya, kira-kira. Dan nanti pertanyaan yang tidak terakomodir bisa diisi di kolom absensi ya, Mas. Ya. Monggo silakan Bapak Virus, waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih Pak Dadang ya. Mohon maaf, saya izin share screen ya Pak. Doni Pak. Pak Doni Pak. Pak Doni, sorry. Siap. Oke, Pak sudah terlihat Pak? Belum. Bisa Belum terlihat Pak. Belum. Iya. Kecil. Jadi sesuatu ya Mas masih loading. Iya Pak, ini your screen share is loading. Masih loading. Oke, Pak sudah terlihat Pak? belum tampil Pak. Belum terlihat. Belum Mas Virus. Di saya nih you are screen sharing. Viewing. WPP. Ya, itu Coba di share ulang. Pak Dadang, videonya dibuka Pak Dadang. Pak Amir juga dibuka Pak Amir. Nah, baru kelihatan Pak Dadangnya. Pak Amir belum kelihatan. Pak Amir emang nggak kelihatan nih. Coba. Sudah. Mbak Miswari Nah, belum terlihat ya Pak? Bu. Belum Mbak.
Belum, Jumat belum depan Mas. reschedule di pastikan hari Rabu Screen-nya ya, Bu? belum terlihat sih Pak Virus. Belum. Oke, saya izin matiin video ya Pak. Tapi di saya ini you are screen sharing. Mungkin dari sini. Ini di tempatku munculnya start. Cuman start tapi muncul. Ya itu udah multiple possibility. Ya, Mohon maaf. boleh kita bantu share dari Bapak, kami ya Pak video Virus ya. Dari materi yang kemarin dikirim Bu Putri. Pak Virus. Iya, tapi di sana ada videonya sih Bu. Pak, Oh, ada video. Oh, saya coba pakai WiFi. Ada Pak. Mau ke Pertamina dulu. Mau ke Pertamina dulu. Selamat sore Pak Dwi Sukmono. Halo Pak Dwi. Selamat sore Pak Amir Hamzah. Salam sehat, salam hormat. Nah, Oke, sudah tampil nih Pak. ini dari sini ya. Oh, dari sana. Tapi Mungkin teman-teman yang lain bisa di unmute dulu. Ya, Aku sama yang Pak. ya. izin udah terlihat ya Pak. Sudah Pak. Ya. Mungkin untuk teman-teman yang, sudah. Oke, baik. yang mic-nya on, Ya, mohon maaf kita kerjasamanya ada gitu. Ya, silakan baik, Pak. Pak. Terima kasih. Mohon maaf ini sedikit error sedikit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Ya, terima kasih sekali atas waktunya. Kami dari Waskita Buatan Prikes coba mempresentasikan ya Pak produk unggulan kami yang kami nama Spruk WP. Sebelumnya kami sampaikan sekilas company profile dari WBP. Seperti Waskita Buatan Prikes ini merupakan anak perusahaan dari Waskita Karya Persero Tbk, yang mana kami bergerak di bidang strukturasi, kemudian supply precast-nya juga, pemasangan dan ready mix dan quarry. Plan kami tersebar Pak di hampir di seluruh Indonesia, mayoritas ada di Pulau Jawa, ada di Gasing, di Sumatera Selatan, di Cilegon itu ada Bojonegara, kemudian di Jawa Barat itu Karawang, Kalijati, Sadang, Subang, di Jawa Tengah ada Klaten dan Sidoarjo. Untuk kapasitas plan kami ini terbesar Pak di industrinya itu 3,7 juta ton per tahun. Kalau untuk batching plant ini dedicated project, kami mensuplai proyek-proyek tertentu mungkin seperti itu. Untuk operational support kami punya laboratorium dan learning center Pak di Karawang, ini milik kami sendiri. Kemudian juga ada quarry, diantaranya quarry Bojonegara, Lumbang dan Palu. Kemudian untuk Perla, ini kami juga punya workshop sendiri Pak. Ini lokasinya ada di Cikopo, dan juga ada mixture. Jadi kami juga punya sendiri untuk obat pada belasnya ada di Cikopo. Untuk produk-produk kami secara umum mungkin seperti ini Pak, cukup lengkap, mulai dari jembatan, untuk jembatan, box girder, PCT, PCI, kemudian tiang pancang juga kami punya square pile, spoon pile, dan kami punya Pak spoon pile dengan diameter terbesar ini 1,2 meter, 1.200 dengan panjang 50 meter tanpa sambungan. Kemudian juga lain-lain ya Pak, ada UDITS, CCSP, dan ada tiang listrik, bantalan jalan rel, dan ada juga untuk rigid pavement Pak. Ini produk unggulan kami yang kami beri nama Spruk WP tadi. Nah, ini mungkin kami baru masuk ke Spruk WP ya Pak. Jadi Spruk WP itu nama panjangnya itu Sistem Perkerasan Kaku CRCP Pracetak Prategang. CRCP itu Continuous Reinforced Concrete Pavement, seperti itu Pak. Nah, ini mungkin sebelum kita masuk mungkin ada sedikit video Pak.
Jadi kira-kira seperti ini Pak bentuk produknya Super QP, di mana panjangnya itu 12 meter, kemudian lebarnya itu 1,8 meter dan juga ada lebar 3,6 meter, dan ini untuk rigid pavement precast untuk jalan begitu. Kami juga punya Pak yang sekarang kami develop itu untuk apron, Super QP apron. Kalau Super QP apron itu desain standar kami dengan 5 kali 5 meter Pak, dengan tebal 30 cm. Nah, jadi produksi kami di plan, dan setelah kami langsung stretching begitu, stretching di lokasi di plan. Jadi setelah di stretching, kemudian untuk ready to deliver. Jadi kami deliver ke project itu sudah ready Pak. Jadi tinggal diinstalasi di lokasi proyek. Ketika sampai di lokasi proyek, kita langsung erection Pak. Ini contoh kasusnya ini di flexible pavement. Kalau ada flexible pavement kita kupas dulu, kemudian kita taruh di sini ada shim plate atau sus plate sebagai dudukan daripada super QP tersebut. Jadi pemasangannya sangat gampang dan cepat ya Pak. Jadi hampir kayak masang ubin lah mungkin seperti itu. Jadi tinggal dipasang satu demi satu sampai dengan selesai seperti itu. Nah, untuk sambungannya ini kami pakai dowel yang disebut dowel aktivator. Ya, setelah dipasang, meskipun belum di grouting begitu ya Pak, antar sambungannya ini sudah bisa dilewati sebetulnya. Jadi misalkan malam hari kita pasang tapi udah keburu pagi dan mobil lalu lintas harus dilewati, itu udah bisa dilewati sebetulnya. Jadi besok malamnya lagi baru di grouting seperti itu. Nah, setelah di erection, dowel antar sambungannya tinggal digeser, dipasang Pak. Sebelumnya sudah kami masukkan dowel, kami simpan di dalam super QP tersebut, digeser kemudian di grouting celah antar panelnya seperti itu. Oke, nah ini ada satu video lagi Pak. Ini proyek kemarin yang ada di Margomulyo Surabaya tahun 2018. Ini panjangnya 48 meter, lebarnya 23,4 meter. Keunggulan Super QP dapat digunakan untuk konstruksi jalan baru dan peningkatan jalan, dapat mengendalikan beban berlebih, daya tahan lebih lama, paling penting itu biaya perawatan yang sangat rendah. Nah, ini kemarin kami produksi di Plan Legundi, Surabaya, Jawa Timur. Oleh proses quality control, produk siap kirim. Jadi setelah di stressing Pak, stressingnya kami di plan seperti itu, tidak di lokasi site. Jadi begitu sampai di lokasi site itu tinggal di action. Ini produk setelah sampai di lokasi site, ini kami karena existingnya ini adalah flexible pavement yang akan diganti dengan rigid pavement, ini kami coba scraping Pak, atau CMM ya, cold milling machine. Kami kupas dulu perkerasan existingnya, aspalnya, kemudian kami cek lagi elevasinya sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian panel tersebut dan juga sebagai kontrol elevasi seperti itu. Kemudian panelnya dipasang. Setelah dipasang, dowelnya yang sudah kami simpan di dalam Super QP itu tinggal digeser Pak pakai tangan. Kemudian celah antar panelnya dan juga base yang ada di bawah panel itu di grouting. Karena kemarin itu kami dituntut untuk kerja malam hari Pak, pagi harinya sudah harus dilewati. Oleh karena itu kami coba pakai material grouting agar lebih cepat Pak. 3 jam sudah bisa dilewati. Nah, ini kondisi existingnya di Jalan Margomulyo Surabaya itu odol Pak, overload, overdimension. Ini pada saat proses erectionnya tetap kami buka jalan, jadi tidak menutup seluruh dari lalu lintas jalan, dan hasil akhirnya ini sudah bisa dilewati. Nah, ini tampak
di sebelah kanan kirinya itu flexible pavement itu sudah banyak yang bolong-bolong karena banjir, tapi kalau produk Smart KP kami masih bagus, Pak. Nah, sebetulnya apa pengertian dari Smart KP? Jadi Smart KP ini nama panjangnya sistem perkasan kaku beton bertulang menerus pracetak pratekan unbonded. Jadi dengan sistem continuous, Pak, menerus. Jadi inovasi yang terbaru dari WBP untuk perkerasan kaku beton bertulang dengan pratekan unbonded yang dibuat dalam bentuk modul panel-panel pracetak. Nah, panel-panel ini disusun menjadi perkerasan kaku dengan menggunakan suatu sambungan khusus, hasil inovasi terbaru yang disebut dengan double activator. Mungkin nanti kami jelaskan di belakang. Nah, Smart KP ini kalau kita mengacu secara teori itu termasuk ke dalam kategori CRCP, Continuous Reinforced Pavement. Jadi perkerasan menerus, Pak. Saya lanjut untuk proyek. Nah, ini proyek yang kemarin di tahun 2022 ini sarana dan prasarana pelatihan konstruksi layang Citerep. Ini ownernya kemarin Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Jadi kami di challenge, Pak, untuk membuat untuk mengaplikasikannya di jalan yang melingkar. Kalau lurus mungkin sudah biasa dan sudah biasa dan sering atau itu ya, Pak. Tapi untuk di jalan melingkar ini kami kemarin berhasil ya, Pak, mengaplikasikannya. Nah, ini Pak di proyek pembangunan sarana prasarana pelatihan ini yang melingkar ini Smart KP-nya, Pak. Ini saya lanjut lagi. Nah, ini yang kemarin proyek di Margomulyo bekerja sama dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 8. Kemudian plan-plan sendiri kami hampir semua plan sudah pakai sudah kami install Smart KP begitu, Pak. Ini Klaten. Nah, kemudian kami juga sudah publikasikan secara ilmiah untuk produk Smart KP, publikasi internasional, Pak. Kemudian kami juga sudah patenkan di Dirjen HKI Kemenkumham. Jadi produk kami patenkan seperti itu, Pak, dengan nomor paten terlampir gitu. Yang kami beri nama sistem perkerasan kaku panel beton bertulang menerus pracetak pratekan tanpa lekatan dengan sambungan pasak kunci beriritan kawat spiral untuk konstruksi jalan. Nah, kemudian ini paling penting, Pak. Jadi kami sudah mendapat persetujuan penggunaan dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Ini ditandatangani sama Pak Dirjen. Jadi sudah ada spesifikasi khusus ya, Pak. Dan mana spesifikasi khusus ini yang mengatur nanti ketentuan atau spesifikasi untuk perkerasan menerus panel beton pracetak. Jadi dengan adanya surat dari persetujuan penggunaan ini sudah bisa diaplikasikan di seluruh jalan-jalan nasional milik Dirjen Bina Marga seperti itu, Pak. Nah, saya lanjut dari latar belakangi kami sebetulnya mendevelop produk Smart KP. Yang pertama itu yang permasalahan diantaranya pertumbuhan jalan tidak mampu menampung kendaraan, kemudian dampak kemacetan yang sering sekali kita alami, kemudian perkembangan teknologi ini masih terbatas relatif in situ. Kemudian di Indonesia ini jenis karakteristik tanah yang beragam, kemudian odol kendali yang sulit antara kekuatan konstruksi beban berlebih, overload dan sistem case in situ dan kualitas mutu bersih dan kurang terkendali. Nah, oleh karena itu kami coba solusi dari kami itu adalah sistem beton memberikan kualitas baik dan ekonomis. Pasti beton pracetak merupakan kopi referensi pengalaman yang ada. Kemudian sistem beton yang pracetak ini juga diterapkan untuk konstruksi jalan dengan berbagai level faktual, mutu terjamin dan mutu dapat dikendalikan. Nah, ini mungkin yang sering kita alami ya, Pak, di jalan-jalan jalan rusak kemudian dicor begitu, namun setelah dicor belum dapat dilalui dan menyebabkan
dampakkan. Kemudian juga di jalan tol sama Pak, ini di jalan tol ini jadi sudah lama begitu proses pengerjaannya ya Pak. Setelah dicor begitu belum bisa dilalui, bahkan 1 bulan untuk umur betonnya itu sendiri. Nah, oleh karena itu sebetulnya Split WP ini menjadi keunggulan. Yang pertama, konstruksi dapat mengendalikan beban berlebih, kemudian mengatasi kerusakan dengan terpenuhinya syarat minimum, kemudian konstruksinya bisa lebih cepat dan tepat, umur rencana bisa tercapai, biaya perawatan rendah dan lalu lintas tidak terhambat. Seperti itu. Ini salah satu contoh yang jalan-jalan ya yang sering kita alami. Jadi retak, kemudian apa namanya keropos begitu ya Pak. Ini berapa referensi dari aplikasi ini apa namanya ada relevant diantaranya ada PPCP ini sudah diterapkan di Cakung Cilincing dan ada di ini tapi dengan jenis PPCP begitu. Nah, kalau punya Split WP kami ini sistem perkerasan kaku menerus dengan tulangan. Nah, untuk CRCP ini sebetulnya sudah ada juga diterapkan ini di jalan apa namanya Indramayu ya, Pantura, tapi dengan ini coba membuat dengan precast seperti itu Pak. Cakar ayam ini yang ada di Sediatmo juga seperti itu. Ini kalau di luar rigid pavement precast ini sudah sangat familiar ya Pak. Sudah banyak diterapkan, dipakai di luar negeri. Ini beberapa contoh di luar negeri. Itu banding konvensional seperti yang kita alami, jadi ketika ada jalan rusak harus dibongkar, kemudian ditaruh lama begitu ya Pak di jalan sehingga menyebabkan kemacetan, proses konstruksinya juga lama, kemudian setelah selesai proses konstruksi harus tunggu umur beton sehingga ditutup seperti itu. Kita artinya terjadi kerusakan itu seperti itu Pak. Jadi panel barunya langsung data, kemudian jalan yang retak tersebut langsung di-cutting, kemudian diambil, dipasang yang baru dan di-grouting dan pagi harinya bisa langsung dilewati. Jadi tidak perlu menunggu waktu yang lama. Oke, ini beberapa jenis Split WP Pak. Jadi kami punya beberapa apa namanya yang pertama untuk pembangunan dan peningkatan jalan ini biasanya standar desainnya panjang 1 meter, lebar 1,8 dan 36, tebalnya 18 cm dan 20 cm. Nah, baru-baru ini kami meluncurkan baru praserti jalan dengan 3 sampai dengan 5 meter. Lebarnya masih sama 1,8 dan 3,6. Jadi kalau misalkan ada spot-spot jalan yang rusak itu kami punya kemudian ini untuk yang tadi standar desain kami panjang 12 meter, lebar 1,8 dan 3,6 dan tebal 20 dan 18. Nah, ini untuk perbaikan jalan untuk pavementnya apa namanya relatif 3 sampai 5 meter. Untuk apron bandara, nah ini yang juga new product kami Pak dengan dimensi 5 meter kali 5 meter dan tebal 30 cm. Ini yang sekarang sedang kami develop. Kemudian untuk metode instalasi, jadi metode instalasi Split WP ada 2 Pak, ada 2. Yang pertama seperti yang tertampil di video, jadi panelnya ini seperti pasang ubin Pak. Jadi LC-nya, glutingnya itu kita hamparkan dulu, kemudian di atasnya baru kita taruh produk Split WP. Jadi persis seperti pasang ubin seperti itu. Ya, ini di video yang di kiri. Jadi setelah dipasang kemudian dipasang dahulu. Nah, untuk yang di video yang sebelah kanan ini metode yang kedua. Jadi
produk seperti WP itu ditaruh dulu di atas dudukan simplet tadi, kemudian diinjeksi dari atas menggunakan pompa injeksi bertekanan. Nah, ini ada satu lagi untuk perbaikan jalan yang tadi keunggulannya itu yang pertama waktu penggantian panel lebih cepat karena handling produk lebih kecil. Kemudian biaya mobilisasi lebih rendah karena hanya menggunakan kemudian cakupan area perbaikan label dan mutu tetap sama karena penulangan mutu tidak berubah hanya mengganti segmen yang lebih kecil. Ini untuk perbaikan biasanya Pak. Ini ada satu video lagi. Nah ini kita akan mengaplikasikan untuk reparasi jalan begitu. Jadi misalkan ada jalan-jalan yang spot-spot yang rusak begitu. Jadi kita hanya pakai produk yang 3 meter sampai dengan 5 meter. Jadi produk perkerasan SS3 itu dikupas, di-cutting seperti itu, kemudian kita datangkan produk yang baru. Kemudian langsung diinstal. Lalu dowel-dowelnya itu pasang existing dan dinding. Oke, saya lanjut Pak. Jadi kelebihan dari produk seperti WP ini yang pertama, sistem ini memiliki kemampuan adaptasi pada kondisi ideal, CBR 6% maupun tidak ideal. Yang kedua, baja tulangan itu memiliki fungsi untuk mencegah retak susut, kemudian memiliki sistem pratekan atau ada stressing kabel peran unbounded per panel, sehingga apabila ada kerusakan pada salah satu panel, maka panel lainnya itu tidak akan kehilangan gaya pratekan dan mampu merecovery bila terjadi deformasi akibat beban berlebih. Yang keempat, mudah dilakukan pemasangan pergantian warna menggunakan sistem sambungan khusus pendisipasi. Jadi kalau kita bedah produk seperti WP itu di dalamnya kurang lebih seperti ini Pak. Jadi yang merah-merah ini adalah wire mesh atas bawah, kemudian ada kabel pratekan atau kabel pre-stress PC strand seperti itu yang warna hitam. Itu panel ada 2 casing itu per panel. Kemudian ada tulangan melintang dan ada tulangan memanjang. Kemudian ini produk pada saat diinstal disatukan, kemudian dowelnya yang sudah disimpan di dalam ini tinggal kemudian celah grouting. Oke, jadi untuk desain menggunakan beban rencana, tetapi kami menggunakan beban aktual yang mana overload dan didesain untuk muatan sumbu tebal 2 kali MST. Nah, melihat di jalan banyak truk-truk ya Pak, jadi odol, over dimension dan overload, suka tambah panjang, tambah tinggi. Dan nah ini data dari Pusjatan bahwa kalau kita lihat jalan melalui jalan 2 kali dari berat rencananya. Berat rencana 45 ton, ini realisasinya hasil penilaiannya itu 10 ton. Kemudian di sini juga sama, Pak, hampir 2 kali rencana. Oleh karena itu kami 2 kali MST. Apakah awalnya itu lepas dari betonnya atau dowelnya yang putus? Ternyata sambungannya itu tidak lepas antara besi dengan beton, yang justru putus itu di besinya seperti itu. Di tahun 2016 uji lentur di Puskim Pak. Jadi kalau dari sini kita lihat ketika terjadi ultimate itu retak itu di daerah sembun, tetapi di badan
di badan Pak geser. Dari hasil pengujian bahwa panelnya tersebut, badan panelnya masih bagus, tetapi yang rusak hanya di daerah sambungan. Jadi memang kami merencanakan apabila terjadi failure atau beban ultimate itu pasang, itu kita bisa cutting dan bisa dipasang lagi. Nah, ini hasil uji laboratorium. Jadi kesimpulannya sistem sambungan ini dapat menjamin terjadi suatu kontinuitas penyebaran gaya-gaya dalam yang menyatukan kekuatan panel pertasan kaku. Oke, ini untuk uji kekuatan fatigue yang kami lakukan di Pusjatan, uji fatigue. Kemudian yang terakhir ini kami coba uji lapangan, uji falling weight deflectometer untuk produk yang sudah terpasang di Jalan Margomulyo Surabaya. Jadi hasil dari pengujian ini didapat impuls 6 mm sampai dengan 0,14 mm. Namanya defleksi ya Pak, defleksi yang terjadi gitu. Sedangkan untuk syaratnya itu rata-rata itu maksimum di 0,57. Jadi masih sangat jauh defleksi yang terjadi berdasarkan hasil falling weight uji FWD. Nah, ini untuk perbedaan antara konvensional dan spread waiver. Untuk produk konvensional atau rigid konvensional itu yang biasa ini ketika terjadi dikasih beban untuk dowel biasa yang konvensional itu berfungsi hanya sebagai penyalur beban pada sambungan beton rigid. Jadi separuh panjang terikat dan separuh panjang bebas bergeser. Tidak berfungsi menahan tegangan tarik akibat beban roda kendaraan atau masih bisa berpotensi rusak. Namun untuk dowel aktivator ini berfungsi sebagai penyalur beban sekaligus menahan tegangan tarik yang terjadi akibat beban roda kendaraan dan menjamin kapasitas momen penampang pada daerah tengah dan sambungan tetap sama sehingga mencegah retak. Untuk waktu pelaksanaan kami coba bandingkan antara konvensional dan spread WP dari aspek metodologis. Untuk konvensional ini umumnya jalan-jalan baru itu terdiri dari pekerjaan backcasting, pengecoran, LC, dan pekerjaan perkerasan kaku itu sendiri dan memakan waktu lebih dari 2 minggu. Kemudian untuk konstruksi existing itu sama, minimum setting 2 minggu dan pengecoran beton itu kurang lebih 2 minggu. Jadi waktu pelaksanaan konstruksi lama dan berdampak pada kemacetan. Namun untuk spread WP ini untuk konstruksi jalan baru itu panel dapat langsung diletakkan di lapisan subgrade, kemudian diisi celah dengan kemudian langsung bisa difungsikan. Untuk konstruksi peningkatan jalan ini panel itu bisa langsung diletakkan di atas tanah subgrade seperti itu, kemudian langsung di-grouting. Kemudian hanya memakan waktu 3 sampai 24 jam pelaksanaan fungsi lebih menimbulkan kemacetan. Ini perbandingan antara konvensional dan sepertinya coba kami bandingkan ini study case di Jalan Baru di Lampung sepanjang 15 km. Jadi spread WP lebih cepat 4 bulan dibandingkan dengan konvensional. Itu. Untuk aspek biaya, nah ini memang untuk konvensional itu pada initial cost-nya itu lebih murah sekitar 10% karena memang konvensional tersebut tanpa tulangan. Nah, namun umur rencana tidak tercapai atau sehingga menyebabkan biayanya lebih mahal gitu. Kemudian kalau untuk spread WP memang pada initial cost itu lebih mahal sedikit ya Pak, 10%, karena memang ada tulangan wire mesh, tulangan utama, dan tulangan pertekan. Namun pada biaya keseluruhan sesuai umur rencana itu menjadi lebih murah. Untuk case-case tertentu ini sama harganya dengan konvensional seperti itu Pak. Jadi mungkin untuk volumenya yang lebih besar
bisa bersaing begitu dengan konvensional dan mungkin bisa harganya sama. Memang untuk produk seperti pada tahun, namun dengan biaya biaya pemeliharaan selama umur rencananya. Nah, ini yang bisa justru dapat benefit atau cost reduction daripada seluruh pelaksanaan konstruksi, biaya konstruksi. Jadi ini life cycle cost. Ini langsung aja. Nah, ini Pak. Jadi perbandingan antara konvensional dan Sprake WP di aspek ekonomi. Jadi kalau di perkerasan cash in situ umumnya itu setiap 10 tahun itu ada pekerjaan pemeliharaan berkala seperti itu, dan setiap tahun ada pekerjaan rutin seperti itu. Biasanya untuk pemeliharaan rutin itu pergantian silen, penutupan retak, dan pergantian sambungan. Untuk pemeliharaan berkala setiap 10 tahun itu ada perbaikan perkerasan yang rusak, pergantian silen, penutupan retak, dan pergantian sambungan. Hampir tidak ada hampir tidak ada pemeliharaan, yang ada paling hanya pemeliharaan berkala, kira-kira seperti itu. Hingga proses produksi relatif berkurang cukup signifikan, tidak ada biaya pemeliharaan rutin dan hanya ada pemeliharaan berkala. Nah, ini kami coba bandingkan Pak biaya pemeliharaan antara konvensional dan Sprake WP. Di initial cost total konstruksi memang sedikit lebih murah dan Sprake WP sedikit lebih mahal. Namun kalau dengan tidak adanya biaya pemeliharaan rutin dan biaya pemeliharaan berkala, itu justru Sprake WP lebih dibandingkan dengan konvensional gitu. Belum kita menghitung kemacetan ya, hitung value of time dan loss of money yang ditimbulkan akibat kemacetan itu konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan Sprake WP seperti itu. Nah, ini Sprake WP apron bandara yang sedang kami develop seperti itu Pak. Ini kemarin kami sudah sosialisasi dan diskusi ya Pak dengan beberapa diantaranya. Satu, kami sudah presentasi ke Kemenhub, Dirjen Perhubungan Udara, kemudian ke PT Isoplan di Surabaya, konsultan juga. Kemudian kami juga sudah presentasi ke Sarana Guna, ke PT NSE di Bandung, kemudian ke Angkasa Pura. Dan kami juga sudah berdiskusi dengan Pak Hermen ya selaku ahli di bidang nah, ini mungkin tahapan dari desain perencanaannya dan desain teoritis. Jadi asumsi yang kami gunakan itu untuk pesawat dengan tipe Boeing 777-300ER yang mana beban maksimumnya itu mencapai berapa nih? Berapa nih? Ya, ini untuk desain teoritisnya. Jadi data-data yang kami gunakan subgrade CBR 6%, sub-PCB dan mutu beton 50 MPa. Jadi kami coba hitung, modelkan pembabaran dengan program finite element untuk melihat hasil deformasi dan momen dari arah momen X dan momen Y. Di hasilnya itu cukup bagus dari hasil pemodelan yang kami lakukan. Nah, ini untuk perbedaan antara apron konvensional dengan Sprake WP apron. Jadi kalau di konvensional
itu umumnya tebal rigid konvensional itu 43 cm dan subbase 29 cm. Namun untuk SP apron ini cukup dengan tebal 30 cm dengan dimensi 5 kali 5. Oke, ya ini hitung pengaruh aksi lingkungan atau temperatur. Ini desain teorisnya, jadi tegang 2,26 dan 10. Jadi masih lanjut aja, ini desain teoritis yang kami lakukan mutu beton K600. Sorry. Nah ini saya lanjut ya Pak. Ini untuk perbandingan antara seperti konvensional kalau seperti WP jalan dan seperti WP upslab dan seperti WP apron two way slab. Jadi kalau untuk seperti WP jalan itu dengan lebar 1,8 atau 3,6, namun untuk seperti WP apron ini dengan dimensi 5 kali 5 tebal 30 dan mutu beton 600 untuk seperti WP apron. Nah ini untuk konfigurasi tulangannya. Jadi ada kabel pratekan PC strand 12,7 dipasang satu sisi arah melintang. Kemudian di sebelah apron juga ada tulangan utama tetap diameter 16 masing-masing sebanyak 20 buah dan wire mesh M6 150 2 lapis. Pembebanan kalau tadi untuk seperti jalan kelas jalan 1 dan jalan raya, namun untuk seperti apron ini kita gunakan asumsi beban pesawat sesuai dengan desain perencanaan atau maksimum take off weight. Untuk sistem sambungannya tetap kita pakai sambungan khusus aktivator. Sambungan antar panel ini kemudian kondisi lapis tanah ini sama CBR di atas sama dengan 6%. Ini saya skip aja, ini perbandingan antara spek WP jalan dan spek WP apron. Ini ada di katalog kami. Kemudian cukup Pak. Demikian mungkin presentasi dari kami mengenai spek WP. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi. Saya persilakan Pak. Mas Virus itu di kolom chat udah banyak pertanyaan yang masuk ya. Ya. Ya betul. Bisa dimulai aja. Baik. Mungkin ini pertanyaannya lebih ke kebanyakan ya dari segi waktu dan Pak Doni, tosain itu Pak Doni supaya cepat. Ya, terdengar ya suaranya. Ini banyak pertanyaan di kolom chat yang kurang lebih diantaranya komparasi antara konvensional dengan spring WG ini dari segi biaya, kemudian waktu, kemudian lebih ke jika ini lebih ke tikungan dan ini ya, spiral dan lain-lain ya, lebih ke nanti kubikelnya seperti apa. Nanti mungkin akan bisa di daftar hadir gitu. Untuk pertanyaannya kita kemudian di daftar hadir. Mungkin saya minta izin dulu, apakah bisa di spare waktu sedikit gitu, karena waktu kita kan cuma 1 jam nih. Bu Ina, mungkin Pak Dedi
Bisa ya, expand atau Pak Anton? Boleh. Nggak apa-apa, Pak Anton saya Pak, diterusin dulu aja Pak, jawabannya. Oh, oke ya. Oke, baik. Makasih Pak. Diterusin Makasih Pak Anton. dulu aja. Dulu, nanti yang lain nanti nyusul. Diterusin Oke. dulu Pak Doni. Oke, siap. Ya, mungkin salah satu pertanyaan dari tadi siapa? Ini dia. Dari Pak Anton nih, terkait pemasangan materialnya apakah under layer-nya langsung jalan existing, ya berarti leveling area hunian dan jalan persimpangan akan berbeda levelnya. Kalau area baru nih mungkin ya dibuka seperti proyek IKN saat ini dengan masih tanah asli, apakah direalisasikan? Pak Fairuz? Ya, Pak. Ya. Apakah ini jadi gini, pertanyaan dari Pak Anton ini dari Bapak Kadif Gedung, apakah ini memang diperuntukkan untuk yang sudah langsung jalan existing ya, under layer-nya? Kemudian bila iya, berarti leveling area hunian yang bersimpangan akan berbeda levelingnya. Nah, kalau area baru yang baru dibuka, seperti contohnya proyek IKN ini, apakah direkomendasikan Pak? Atau treatmentnya seperti apa mungkin? Ya, Oke, itu ya kira-kira. Saya coba jawab ya Pak. Oh, boleh satu persatu ya. Oke, boleh. Jadi Silakan. memang seperti ya Pak. Jadi memang Super QP ini bisa untuk kondisi pertama jalan baru, yang kedua untuk peningkatan jalan atau apa namanya, peningkatan jalan baru, cukup persyaratannya itu CBR 6% subgrade-nya. Nah, kemudian sama sebetulnya sesuai dengan spek umum Bina Marga, jadi di atas tanah dasar tersebut ada mungkin LPA, LPB, kemudian di atasnya itu LC, mungkin LC begitu ya Pak, di atasnya baru dipasang panel Super QP. Namun untuk LPA, LPB ini bisa kita turunkan Pak, kita reduce ketebalannya gitu. Jadi kalau di konvensional itu mungkin dengan tebal tertentu, tapi dengan Super QP ini nanti setelah kita hitung mungkin dari LPB ini bisa di bawah untuk konvensional seperti itu, untuk jalan baru begitu. Jadi bisa Pak, baru kemudian juga bisa untuk jalan existing ya. Pekerjaannya kalau itu flexible pavement itu tinggal kita kupas ya Pak. Kemudian kalau untuk rigid itu juga bisa begitu Pak. Misalkan ada perbaikan di jalan di rigid yang rusak begitu, kita tinggal cutting jalan yang rusak tersebut, kemudian kita pasang Super QP. Juga untuk tikungan ya Pak. Untuk tikungan itu juga sebetulnya bisa. Memang Super QP kami ini kami desain standarnya itu lebar 1,8 dan 3,6 dengan panjang 12 meter begitu. Namun itu produk standar ya Pak, produk standar. Namun bisa juga produk custom begitu, untuk lebar dan panjang tertentu itu kami bisa Pak, itu kami bisa. Bahkan yang tikungan sekalipun ya, atau yang bundaran begitu ya Pak, yang seperti yang ada di proyek Citerep itu jalan melingkar itu kami bisa. Jadi tinggal nanti kami desain sesuai dengan dimensi jalannya Pak. Kalau di Citerep itu kita yang jalan melingkar itu kami bikin kayak slice pizza Pak, jadi seperti ini. Nah ini kemarin di proyek Citerep itu kami di challenge juga Pak, jadi bisa nggak untuk jalan yang bundaran seperti ini. Nah, dan ini kami buktikan bahwa bisa dan hasilnya bagus seperti itu Pak. Kalau untuk jalan elemen vertikal misalkan tanjakan atau turunan itu juga bisa kita pasang dengan Super QP Pak, tidak ada masalah. Jadi badan jalannya kan sudah, yang penting badan jalannya itu sudah padat begitu ya, sudah padat. Kemudian untuk lapisan paling atas itu permukaannya kita pasang Super QP. Oke, ini sepertinya dirangkum ya sama Pak Fairuz ya, pertanyaannya tadi. Apa jawabannya? Halo, boleh bertanya Pak? Ya, silakan Pak Gusman.
Silakan Pak Gusman. Oke, gini Pak, ini misalkan tadi kan diklaim itu kan sistem ini kan mutu betulnya bisa sampai ke 600 ya Pak ya? Ya. Ya kan, kalau misalnya untuk konvensional itu biasanya kan FS 45 itu kan sekitar 450 misalkan untuk disamakan misalkan. Misal begini Pak, setahu kami kan di BC kita ini kan susah Pak untuk mencapai katakan ke 600 gitu loh Pak. Ya karena mungkin seringnya di gedung gitu loh Pak. Mungkin bisa Pak ya, misalkan suatu waktu kami sebagai owner atau sebagai pembantu owner misalkan menerapkan sistem yang Bapak tawarkan atau sistem yang WIKA ini, WAS kita ini, kita adakan trial mix, terus mix design gitu lah, sampai nanti ada crushing test bahwa mutu beton itu adalah K600, satu itu Pak. Terus pertanyaan kedua, terhadap shear strength gimana Pak ya, terhadap geser Pak? Dua itu. Terhadap geser, apakah ada uji geser untuk untuk sistem yang WAS kita punya ini Pak? Persyaratannya gitu loh. Karena kalau konvensional kan wajib itu Pak geser. Karena itu salah satu persyaratan dari Bina Marga. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga, ini terkait dengan nilai CBR Pak. Tadi kan Pak tetap kan kalau untuk sub base itu kan tetap 6% Pak ya, minimal. Itu kan persyaratan Bina Marga itu Pak. Terus untuk sub base itu bisa sampai 90% atau 60%. Itu salah satu persyaratan Bina Marga juga. Kalau konvensional itu kan ada LC Pak. LC. Nah, LC sebelum dia kita adakan rigid, biasanya ada lapisan bonding untuk geser Pak antara LC dengan rigid. Istilahnya kita sebut plastic core dulu Pak. Nah, ini terkait yang tadi Bapak jelaskan kan itu kan pakai growting Pak ya? Growting ya? Ya. Hanya pakai growting aja gitu loh, pakai growting aja. Artinya kan nanti ada potensi antara precast ini itu ada geser nggak Pak terhadap pondasinya sendiri gitu loh Pak. Gaya geser gitu loh Pak. Terhadap pondasi ataupun terhadap growthingnya gitu Pak. Kira-kira begitu. Nah, terus yang terakhir Pak, pertanyaan saya lagi Pak. Tahu itu bukan Pak. Artinya di sistem yang Bapak jelaskan tadi itu murni semuanya menggunakan dowel Pak ya, yang tadi Bapak bilang itu. Baik ke arah, jadi dua arah, horizontal ke arah X maupun Y. Gitu Pak. Nah, terus yang satu lagi Pak terkait dengan round, lingkaran. Itu sistem stressingnya gimana Pak ya? Kan Bapak kan ditarik tuh Pak, stressing. Precast di stressing. Nah, kalau untuk lingkaran itu dua arah tariknya atau cuma satu arah, Pak? Kira-kira begitu aja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pak Pairus. Ya, banyak sekali ya. Terima kasih. Pak Gusman pertanyaannya, diberondong semuanya. Oke, silakan Ya, Pak Pak. Pairus. Jadi pertanyaan yang pertama tadi mengenai mutu beton ya Pak, mutu beton. Jadi kalau untuk rigid seperti ini untuknya K500, namun itu untuk seperti jalan. Kalau untuk seperti apron itu kita naikkan sedikit, mutu betonnya jadi K600. Jadi untuk nah jadi apron ini produksi seperti KPI ini itu di plan ya Pak, di plan atau di pabrik. Namun tidak menutup kemungkinan apabila mungkin di daerah-daerah yang jauh dijangkau itu kan produk onsite Pak gitu, atau di dekat onsite begitu. Jadi kan sebetulnya kalau untuk produksi ini kita hanya tinggal bawa cetakannya aja begitu, bawa cetakannya, moldingnya itu, betonnya sendiri kita tinggal ambil ready mix atau yang ada di sekitar sana gitu. Jadi tidak mesti harus produksi di pabrik kami begitu. Kalau misalkan jauh Pak, kalau jauh nanti
apa namanya delivery-nya jadi mahal begitu ya Pak. Nah kami juga bisa produksi onsite begitu. Tinggal kami nanti bawa cetakannya, bawa orang gitu ya Pak. Tinggal bawa material-material lain seperti itu dan juga betonnya itu nanti batching plant terdekat itu juga bisa atau bahkan ready mix-nya itu nanti dari owner mungkin itu juga bisa seperti itu. Itu yang pertama tadi ya Pak. Untuk trial itu sangat boleh Pak. Jadi nanti trial bersama begitu untuk memastikan mutu betonnya itu sesuai dengan yang direncanakan K500 untuk jalan atau untuk apron K600. Itu yang pertama tadi. Mengenai yang kedua itu kalau uji geser kita sudah ini mungkin. Jadi kami kemarin uji sambungan dowel aktivator, uji lentur dan uji geser dan juga uji fatigue Pak. Jadi kalau untuk uji lentur ini pertama kita bikin prototipe kemarin itu Pak 5x5 meter. Kita coba taruh di apa namanya meja pemilihan begitu ya Pak. Nah, jadi ini. Nah, ini kan sebetulnya kalau jalan mungkin di bawahnya ini kosong seperti ini ya Pak. Jadi pasti bertumpu pada tanah. Jadi maksudnya produknya itu seluruh permukaannya bertumpu kepada badan jalan gitu atau tanah gitu. Nah ini kami coba ekstrim Pak. Kami iseng-iseng gitu ya Pak. Kami pengen mendapatkan apa namanya ultimate-nya di angka berapa atau failure-nya itu di angka berapa seperti itu. Jadi apa namanya yang dudukan yang paling akhir ini kami copot, kami biarkan cantilever seperti itu aja. Kemudian kami uji begitu. Nah, uji apa namanya untuk mengetahui ekstrimnya begitu Pak, ekstrimnya. Nah, ketika hasil ujinya itu didapat untuk yang kondisi ekstrim seperti ini panelnya itu masih bagus begitu, masih baik-baik saja begitu. Yang hanya retak itu di daerah sambungan tanah. Ini memang kami rencanakan seperti itu Pak. Kami rencanakan kerusakan terjadi di daerah sambungan sehingga kalau misalkan nanti seumpamanya terjadi failure di lapangan di jalan begitu, itu panelnya itu masih bisa digunakan sebetulnya. Pun demikian dengan uji geser Pak. Jadi kami sudah lakukan uji geser ini sama begitu ya Pak. Apa namanya kami coba pengen tahu gitu, pengen tahu failure-nya atau ultimate-nya di berapa. Jadi kami uji sampai runtuh gitu, sampai runtuh dan hasilnya kerusakan terjadi hanya pada sambungan. Panelnya baik-baik saja. Nah, ini membuktikan bahwa panelnya ini sebetulnya benar-benar kuat gitu. Meskipun kan sebetulnya di lapangan di jalan itu tidak akan ada bawahnya ini kosong gitu ya Pak. Jadi pasti seluruh permukaan dari panel tersebut itu bertumpu pada tanah. Itu yang mengenai uji geser ya Pak. Kemudian yang ketiga tadi mengenai CBR. Jadi memang sudah tetapkan ya Pak spesifikasi Bina Marga, spek umum Bina Marga revisi 2 itu CBR harus 6%. Kemudian harus pakai LPA, LPB, kemudian LC, plastik cor. Nah itu sebetulnya sama aja Pak. Jadi kita tidak tentu ketentuan dari Bina Marga itu harus kita apa namanya lakukan begitu ya Pak, harus kita lakukan. Konsepnya sama dengan konvensional, hanya saja lapisan lapisan kekerasan paling atasnya itu yang kita ganti dengan split WP seperti itu. Dan untuk grouting sebetulnya grouting celah antar panelnya. Jadi setelah dipasang panel di sampingnya panel lagi untuk menyambungnya itu kan pakai dowel aktivator dan celahnya itu di grouting. Pun demikian juga di lapisan bagian bawah itu apa namanya di grouting. Nah, sebetulnya grouting ini case-case tertentu Pak. Nah, jadi tentunya memang kalau grouting akan lebih cepat gitu ya Pak. 3 jam 4 jam itu sudah apa namanya mutunya sudah tercapai begitu. Nah, namun kan kita tahu kalau grouting ya cukup mahal begitu ya Pak. Cukup mahal. Jadi memang ada harga, ada barang begitu ya Pak. Dan untuk case-case tertentu, semisal yang ada di Margo Mulyo kemarin. Jadi kalau di Margo Mulyo kemarin Surabaya itu kami memang dituntut untuk hanya boleh kerja malam hari begitu. Jadi kerja dari jam 9 malam sampai dengan jam 5 subuh begitu. Nah, otomatis case ini kami nggak pakai begitu Pak. Jadi versinya pun kan namanya paling cepat itu 1 hari baru bisa tercapai FC 10 begitu. Nah, kami coba pakai grouting gitu. Jadi grouting yang cepat apa namanya target mutunya tercapai gitu. 3 jam itu sudah apa namanya
sudah tercapai Pak untuk FC 50 begitu. Nah, jadi sebetulnya growting itu opsi Pak, opsi mau cepat itu pakai growting, kalau konstruksi mungkin konstruksi jalan baru yang bisa menutup jalan yang tidak ada hambatan lalu lintas itu ya kita bisa pakai LC begitu Pak, yang agak relatif lebih lama gitu. Jadi sebetulnya itu case by case dan opsional. Kemudian apa lagi ya Pak? Mengenai dowel ya Pak? Sorry. Ya. Dowel dan tibar Pak. Dowel dan tibar Pak. Oh ya. Jadi memang produk Sprint WP ini kita pakai dowel activator Pak. Dowel activator itu di sisi melintang dan di sisi memanjang begitu. Dowel activator itu panjang 50, diameter 16 gitu. Nah, itu jadi setelah dipasang nanti 25 ke panel kiri, 25 ke panel kanan itu. Hanya saja di setiap kalau di spek Bina Marga itu kan harus ada sambungan muai begitu ya Pak, sambungan muai atau untuk dilatasi gitu. Nah, spek WP juga sama Pak. Jadi di spek khusus itu sudah disebutkan bahwa setiap 500 meter 500 meter panjang itu harus ada, dan sebetulnya sama, tidak digeruting tetap di di silen bracket rod, kemudian begitu. Nah, ini agar bisa nanti bisa bergerak gitu ya Pak, bisa sesuai dengan temperatur panas banyak begitu Pak. Jadi untuk sambungan muai tetap ada Pak, tetap ada dilatasi itu kalau di spek khusus itu per 500 meter. Kemudian kalau untuk selanjutnya yang stressing tadi ya Pak. Jadi produk Sprint WP ini tidak di stressing per 2 panel, 3 panel stressing gitu kan. Jadi kalau misalkan yang sudah itu 2 panel di stressing melintang begitu. Nah, kalau di jadi stressingnya itu per panel begitu, dan stressingnya dilakukan di local site gitu. Ini sangat memudahkan ketika nanti umpama salah satu panel aja begitu yang rusak begitu ya Pak, yang rusak. Jadi kita yang itu tidak mau gitu. Jadi stressing ya Pak. Kalau Pak. Halo, maaf Pak. Jadi ya, sistemnya segmen Pak ya. Kalau untuk lingkaran segmen. Nah, Pak. kalau bukan round. Ya, kalau untuk lingkaran yang ini ya Pak. Foto yang tadi ini yang di proyek Nah, jadi panel-panelnya itu kayak slice pizza, dan kita stressing tetap di arah memanjang Pak. Tetap di arah memanjang, dua panel protekan, 2 pieces gitu di arah ini, tetap itu per panel. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Fairuz. Yang lain baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini kita sudah minta ekstra waktu. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dibacakan atau disampaikan bisa disampaikan melalui daftar hadir gitu ya. Ya, linknya sudah kita kirimkan, sudah di kolom chat, mungkin bisa dicek. Karena kita ada agenda lain untuk divisi gedung ya. Baik, mungkin ini ada juga Bapak Aman. Baik Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan closing statement ya Pak, untuk kita, atau memberi arahan. Monggo Pak Aman, kalau ada Pak Aman. Aku ke distract. Mungkin Pak Anton bisa mewakili Pak. Ada closing statement atau arahan gimana Pak? Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama ini terima kasih nih ke teman-teman kita Prikes Pak Pairus ini. Kebetulan ini Pak ini ada acara juga tadinya harusnya mulai jam 3, tetapi karena saya teman-teman juga kita ini tren di IKN ini bangun jalan baru, lagi yang terkait tidak menghalangi sirkulasi kendaraan ataupun mobilisasi yang lain, lalu lagi tren juga efisiensi waktu dan percepatan, lagi tren juga kalau bisa ya, untuk berproduksi tapi optimal. Jadi ini tadi teman-teman Waskita Prikes ini memberikan satu contoh produk yang mungkin nanti akan mudah sama-sama kita harapkan akan menjadi solusi di kan itu. Jadi mohon maaf ke kami apabila umumnya tidak terlalu panjang Pak Pairus. Nah nanti mungkin next Pak boleh berkontak lagi dengan teman-teman Litbang. Mudah-mudahan kami bisa mengakomodir lagi karena saya yakin Pak Pairus dan teman-teman Waskita Prikes ini masih banyak akan share ilmu maupun hal-hal yang lain terkait produknya. Jadi ke teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, tadi Litbang sudah mengakomodir untuk dilakukan akan di-emailkan ke teman-teman Waskita Prikes supaya nanti kita punya jawaban yang nanti notabene akan diberikan dan di-share kembali oleh pihak Litbang. Mungkin itu sukses selalu untuk Waskita Prikes, salam untuk semuanya tim di sana, dan semoga kita bisa ketemu Pak Pairus, dan semoga kita bisa saling berbagi lagi, baik proyeknya maupun ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Du. Baik. Ya, terima kasih Pak Anton dan teman-teman di Surya Jasa. Perkenalkan, saya Muswari dari pemasaran pusat. Nanti apabila ada teman-teman di Surya Jasa ada yang ingin ditanyakan, boleh kontak ke saya, nomor telepon saya maupun alamat email saya sudah saya masukkan di chat, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan Pak Pairus. Sukses selalu ya untuk Waskita Prikes ya. Amin. Sehat selalu untuk Bapak-Bapak. Ya. Mohon izin lift, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Baik, mungkin ada sedikit pengumuman untuk teman-teman divisi gedung, jangan lift dulu karena ini mungkin akan lanjut hajatnya gedung. Untuk sesi selanjutnya ini estafet ya Pak ya. Kemudian untuk teman-teman dari infra dimohon dengan sangat hormat untuk lift sebentar karena ini hajatnya gedung. Halo Pak Doni, Ya. Izin lift Pak ya. Ya, monggo Pak, makasih Pak. Pak Gusman itu Izin dong. lift Pak, saya Pak, izin lift. Enggak, saya ada ini Pak. Oh iya. Saya mau nanganin yang bocor, masih nanganin yang bocor Pak. Ya. Tuh, izin lift Pak ya. Oke, Terima kasih. Yo. Ya, mungkin saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Nanti akan dilanjut. Izin lift Mas Doni. Izin, monggo Pak Pulung, makasih Pak Pulung. Ya, sehat selalu. Iya. Ini nama Mas Tito. Iya, Pak. Semoga tolong diri menang ya Pak. Hilang, amin. Hilang. Oke, mungkin ini rekamannya di mati. oh ya, saya stop. Selesai. Ya.